menjawab pertanyaan, gimana sih cara kerja di Jepang? Halo konnichiwa minasang, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah masuk ke DM saya di TikTok ataupun di Instagram. Nah, pertanyaannya itu seperti ini. Gimana sih cara kerja di Jepang? Oke, saya akan menjawab berdasarkan pengalaman pribadi saya yang saya alamin kemarin. Jadi, di Jepang itu kan ada berbagai visa ya. Ada visa magang, ada visa TG, visa pelajar, Kijinkoku, dan lain-lain. Nah, kebetulan di sini saya ngambilnya visa Tokutegi no TG1. Saya ngambil di bidang kaigo atau perawat lansia ya. Dan kebetulan saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit di kota Izu, Prefektur Shizuoka. Oke. Untuk bisa kerja di Jepang, pertama pasti satu harus tahu minimal dasar dari bahasa Jepang. Dari hiragana, katakana, mungkin kalau kanji itu N4 lah, N5, N4 gitu ya. Terus bisa sedikit kaiwa atau percakapan sehari-hari dalam bahasa Jepang. Karena kan lucu ya, kalau seandainya kita mau pergi ke negara orang, tapi kita nggak tahu bahasanya. Terus di sana, hah? Hah? Yang diomongin orang kita nggak ngerti. Terus gimana? Itu kan nanti menyusahkan diri sendiri, ya kan? Itu. Jadi dasar minimal harus tahu. Terus karena saya ngambilnya visa Tokutegino, jadi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu satu itu sertifikat bahasa Jepang, itu bisa JFT atau bisa JLPT. Kalau JFT itu diadakannya 2 bulan sekali, insya Allah. Kalau JLPT itu setahun 2 kali, di bulan Juli dan bulan Desember, insya Allah gitu. Kalau JLPT biasanya minimal itu N4. Nah, karena JLPT itu diadakannya setahun 2 kali, jadi kan lama nunggunya. Padahal udah mau berangkat nih, tapi syaratnya kurang. Ya udah ngambil JFT yang 2 bulan sekali ada gitu. Cuman yang bikin susah itu kuota JFT itu terbatas, sedangkan yang mau JFT itu membludak. Jadi seringkali orang udah uh, cukup gitu pengetahuannya, tinggal mensetsu, tinggal ini tapi terhalang oleh sertifikat JFT ini. Karena susah buat ngedapetin kuotanya gitu. Makanya kalau yang TG itu biasanya sedikit lebih lama untuk prosesnya dibanding magang, karena magang itu nggak perlu sertifikat seperti itu yang saya tahu. Kalau salah dikoreksi mohon. Karena teman saya pun belum punya sertifikat, belum punya sertifikat ini bahasa keahlian belum ada, tapi dia bisa berangkat dan bahasanya pun masih katakanlah ngangong-ngangong gitu. Cuman bisa berangkat karena itu magang gitu. Nah, yang kedua itu ada SSW. SSW itu singkatan apa ya? Specific SSW, Skills Worker. Ya, intinya keahlian kerja di bidang tertentu gitu. Kita harus dapat SSW-nya itu. Ada tesnya. Kalau saya kemarin kaigo itu ada 2 tesnya. Pakai bahasa Jepang juga pakai bahasa Indonesia, dan itu pun ada minimal. Di semua tes ada minimal ini ya. Apa namanya, nilai. Kalau kurang dari minimal itu ya nggak lulus. Nanti daftar lagi seperti itu. Alhamdulillah kemarin saya sekali tes lulus, terus yang bahasa Jepang juga sekali tes lulus, alhamdulillah. Nilainya juga ya lumayan lah, karena saya kan belajar sendiri ya, kemarin itu tanpa bantuan siapapun, jadi belajar sendiri langsung lulus ya, seneng gitu, karena jerih payah sendiri, begadang dan lain-lain gitu kan. Nah, habis itu kalau udah dapat sertifikat dua-duanya ini, itu memenuhi syarat untuk lanjut ke mensetsu atau wawancara kerja gitu. Biasanya nanti kalau ini kan TG ya, TG nanti lewat TSK. Kalau magang
nggak perlu syarat 2 tadi, langsung ke KUMI lewatnya SO gitu kali ya, atau IM Japan atau yang LPK SO gitu. Kalau TG kayaknya LPK-nya nggak perlu SO tapi bisa ngirim dengan kerjasama dengan TSK itu tadi gitu. Terus kalau seumpamanya udah lulus Mensetsu, berarti tinggal ngikutin arahan selanjutnya dari TSK. Apa sih yang harus diurus? Dari LPK juga apa sih yang harus diurus? Kalau kemarin habis Mensetsu saya MCU yang terakhir, tahap terakhir, ngurus paspor, visa, terus apa lagi ya? Kalau tiket pesawat mah udah dari TSK dan ya mungkin itu sih itu. Terus nanti surat apa-apa gitu yang dibutuhkan kalau kita misal ada dana talang kah atau enggak, pokoknya kepentingan-kepentingan yang untuk pribadi kita gitu. Nah kalau udah ya udah tinggal tunggu tanggal keberangkatan, tunggu COE dulu. COE itu gampangannya surat izin tinggal di Jepang lah. Nanti yang menerbitkan langsung dari Jepang, tunggu itu COE turun, terus ada tanggal keberangkatan, terus ya udah berangkat gitu. Ya dengan satu catatan, banyak orang yang kerja di Jepang dan dengan rezeki yang berbeda-beda ya kan. Ada yang pinter kok nggak berangkat-berangkat, SSW-nya banyak padahal yang udah didapat gitu, tapi kok nggak berangkat-berangkat, ya itu rezekinya, belum rezekinya berarti. Terus ada lagi, ini orang bandel, bahasa Jepangnya juga belum bisa, baru masuk LPK, kok 4 bulan 5 bulan udah berangkat, ya itu rezekinya berarti gitu. Karena kadang kan banyak orang yang udah lama kok nggak berangkat-berangkat sih. Anda tidak tahu perjuangan kita-kita ya. Tolong. Nah, kalau ada seperti itu, jangan dikomentarin. Karena itu bisa jadi mentalnya tuh down. Karena saya itu pernah. Dan teman-teman saya juga yang belum berangkat cerita seperti itu. Malu ditanyain tetangga, malu sama ini belum berangkat gitu. Ya, itulah jerih payah untuk bisa ke Jepang. Prosesnya itu lama, sedikit lama untuk yang TG. Ya intinya tergantung rezeki masing-masing sih, gitu. Ya puntang-panting, up and down itu selalu ada. Intinya seperti itu ya untuk gimana cara kerja di Jepang. Bahasa, sertifikat keahlian, Mensetsu, COE turun, berangkat. Singkatnya gitu, gampang kan? Gampang. Oke, makasih.